Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Maka dari itu, kalau kita mampu mensyukuri nikmat iman, ini kalau kita lihat tanda-tandanya itu ya, yang namanya iman itu memang dalam jiwa kita, dalam hati kita. Namun kita bisa melihat tanda-tandanya secara fisik, secara lahiriah, secara perbuatan. Apa salah satu daripada tanda-tanda kita bersyukur atas nikmat iman? Yang pertama adalah mampu untuk memanfaatkan waktu secara efektif. Kenapa orang yang beriman itu pasti dia tidak akan mau rugi dalam hidupnya? Peluang-peluang yang ada yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan, maka dia akan kejar. Maka dia akan maksimalkan waktu itu untuk hal-hal yang baik. Karena tidak hanya semata-mata untuk mengejar dunia, tidak. Juga untuk mengejar nanti di akhirat. Sehingga dengan waktu yang dia manfaatkan waktunya itu, semaksimal mungkin meraih yang terbanyak, meraih yang terbaik. Baik itu untuk pahala di dunia, yaitu kenikmatan di dunia, maupun nanti untuk pahala di akhirat, yaitu kenikmatan nanti di akhirat. Akan berlomba-lomba memanfaatkan waktu itu untuk kerja yang benar, untuk beraktivitas yang benar. Tidak terpikir untuk hal-hal yang berbuat maksiat. Karena dalam pikirannya itu, dalam hatinya itu, selalu teringat akan Tuhan. Karena punya iman. Maka dengan kita bersyukur atas iman yang kita punya, sebetulnya di dalam dunia nyata ini, kalau orang mampu seperti itu, pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manusia itu sendiri. Yaitu hidup yang nyaman, hidup yang aman, hidup yang tentram, hidup yang bahagia. Hidup yang penuh kecukupan. Itu kalau kita mau mensyukuri nikmat iman. Maka waktu sekecil apapun, sependek apapun, akan dia manfaatkan untuk hal-hal yang berguna. Untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Untuk bekal dia juga di alam akhirat nanti. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Berikutnya tandanya yang kedua adalah tanda orang itu bersyukur atas nikmat iman. Yaitu melakukan amal soleh sesegera mungkin. Melakukan amal soleh itu dalam melakukan satu perbuatan yang baik. Perbuatan yang manfaat. Yang berguna untuk dirinya, keluarganya, untuk masyarakatnya. Tidak ditunda-tunda. Segera mungkin. Inilah kalau orang yang mau, orang yang bersyukur dengan imannya, pasti akan melakukan hal-hal seperti ini.
akan menyegerakan sesuatu itu. Jadi tidak mau dia menunda-nunda satu pekerjaan. Kenapa? Dampaknya menunda itu bisa jadi nanti suatu saat menjadi lupa. Nah udah lupa, apalagi nanti akan harus dikerjakan. Bisa berantakan. Tidak hanya itu kan membuang-buang waktu namanya. Ingat tadi. Membuang waktu adalah kekonyolan buat diri kita. Karena akan merugikan diri kita sendiri. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Jadi dalam melakukan amal saleh ini dia akan dalam hatinya, dalam perbuatannya, dia ingin segera dilakukan. Tidak menyia-nyiakan. Ada rezeki dari Allah. Selain dimanfaatkan untuk dirinya. Kita ingat ibadah, hablum minallah, juga hablum minan nas. Maka ya mungkin sebagian kecil kita infakkan, kita berikan pada orang lain yang membutuhkan, menolong orang lain yang sedang memerlukan pertolongan. Segera. Ini yang akan dilakukan oleh orang yang bersyukur atas nikmat iman. Berikutnya apa yang ketiga? Tandanya orang yang bersyukur atas nikmat iman. Dia akan terlihat hati-hati. Hati-hati di dalam memperoleh rezeki. Hati-hati dalam mencari rezeki. Hati-hati di sini maksudnya apa? Bahwa dia akan selalu ingat bahwa rezeki yang dia peroleh, yang kita peroleh, itu mesti adalah rezeki yang halal. Yang didapat dengan cara yang halal. Bukan didapat dari menipu, membohongi, menggelapkan, korupsi, maling, dan seterusnya, dan seterusnya. Perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ini salah satu tanda orang yang bersyukur atas nikmat iman. Dalam mencari rezeki pun dia akan selalu waspada dan hati-hati. Karena ingat ada Tuhan yang akan selalu mengawasi diri kita. Maka kalau kita dalam keadaan tidak ada orang pun, dalam keadaan sendiri pun, kita akan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Maka tidak heran kalau orang yang mampu melakukan, mampu bersyukur dalam nikmat iman ini. Insya Allah orang tersebut akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ditinggikan di dunia, di mata manusia yang lain, maupun nanti di akhirat kelak. Dan yang pasti bahwa kenikmatan yang dia peroleh di dunia ini pasti akan Allah lipat gandakan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi tidak heran orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang baik. Itu pasti hidupnya akan tentram. Hidupnya akan tenang. Hidupnya akan merasa damai. Kenapa? Karena yang mereka peroleh rezeki di dunia ini hasil dari hal-hal yang diperbolehkan, baik itu dalam ajaran agama maupun secara
aturan-aturan di pemerintah maupun di masyarakat. Beda orang yang kufur nikmat iman ini, yang mengingkari daripada kenikmatan iman ini, yang memperoleh harta keduniaan dengan cara yang tidak benar, maka hidupnya walaupun mungkin bergelimang harta, tapi pasti hidupnya akan tidak tenang, tidak tentram. Ya, akan selalu dikejar-kejar perasaan dosa atau bersalah. Itu pasti akan seperti itu. Belum lagi nanti, kalau azab Allah sudah diturunkan, ya sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Suatu saat, kalau ketahuan dan ditangkap, ya itulah bagian daripada azab Allah yang diturunkan pada orang tersebut. Akhirnya di dunia pun menjadi orang-orang yang tercela, yang martabatnya jatuh. Tidak hanya dirinya, termasuk keluarganya, termasuk masyarakat sekitarnya. Merasa malu punya tetangga atau punya teman yang melakukan perbuatan yang tercela, yang menurut pandangan orang umum perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya dilakukan. Maka untuk itu marilah dengan nikmat iman ini, Pak, insya Allah semuanya rasa syukur atas nikmat iman ini akan mengakibatkan buat diri kita menjadi orang-orang yang hidupnya lurus sesuai dengan aturan agama maupun aturan kemasyarakatan atau pemerintah. Sobat Timas di Ajeng yang berbahagia, berikutnya adalah nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan yang nanti insya Allah akan dibahas pada kesempatan yang akan datang. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.